Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih ada kesempatan hidup kita pada malam hari ini. Berapa rebo kita libur karena dalam hujan yang sangat deras, bukan mengganggu, bukan, karena perjalanannya jauh, jadi jamaahnya jauh-jauh. Mudah-mudahan seterusnya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai tutup akhir hayat kita masih menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan nanti kita dapat pertolongan sa'afatul ujma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, alhamdulillah nih dari Kayu Manis jalan kaki, alhamdulillah pahalanya banget. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari Kayu Manis bertiga-tiga ini masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah berkahi kehidupannya. Mudah-mudahan terutama buat Bapak ini, Pak Rosadi, Bapak Ivan panggilannya. Gorengan alhamdulillah nih tiap malam berubah kirimannya. Mudah-mudahan Allah balas, yaitu dengan rezeki yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kemudahan dalam usahanya dan dilancarkan dalam dagangnya. Alhamdulillah ya, kita udah disuguhin makanan. Dan yang saya hormati pula yaitu Bapak Ustadz Ade Suteja yang dari Kampung Kelapa hadir. Alhamdulillah semuanya bapak-bapak sekalian, jemaah yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur kita kumpul lagi. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita hidup yaitu sesuai dengan perintahnya, yaitu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, maka Allah di sini dan disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sunnah-sunnah sholat yang setelah sholat wajib. Dari pagi, dari bangun tidur kita sholat, yaitu subuh. Sebelum subuh kita kerjakan 2 rakaat qobliyah subuh. Jadi walaupun kita bangunnya jam 5 atau jam 5 lewat sedikit lagi waktu subuh atau 10 menit lagi masih ada kesempatan, itu sholat sunnah, maka kerjakanlah sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, karena Allah memberikan pahala yaitu seperti dunia dengan isi-isinya. Masya Allah, gede banget. Dan setelah sholat subuh akhirnya yaitu sholat isya. Setelah sholat isya kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di sini yang dikatakan sholat witir. Jadi sholat witir itu kita kerjakan setelah sholat fardu isya lalu ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu adalah sholat sunnah muakkad. Jadi setelah sholat isya jangan langsung pulang. Boleh langsung pulang, lebih afdolnya memang sholat sunnah mah di rumah. Jadi di sini ada keterangannya. Ij'alu akhirah salatikum bil laili witra
Kata dia di sini hadis riwayat Bukhari, jadikanlah akhir sholatmu pada malam hari dengan sholat witir. Jadi akhir sholat kita itu takut-takut yang kita nggak bangun malam, nggak bangun tahajud, kerjakanlah. Berapa? Umat Islam hendaknya memperbanyak sholat sunnah lebih-lebih lagi di malam hari. Yaitu kalau kita khawatir nggak bangun sholat tahajud, yaitu khawatir sholat bangun malam, maka kerjakannya di malam hari, maka kerjakanlah sholat sunat tahajud dan tutuplah sholat witir sebanyak 3 rakaat dan paling sedikit 1 rakaat. Jadi jangan tinggalin itu tuh. Habis sholat isya, ba'da isya, sholat sunat ba'da isya jangan tinggalkan. Jangan setelah sholat isya langsung sholat witir, jangan. Ba'da isya dulu. Takut-takutnya di rumah ketiduran, ya sambung dengan witir di masjid. Memang di rumah dah. Kalau bisa memang di rumah silakan. Sebab penutupnya sholat dari mulai subuh sampai isya itu kita harus ditutup dengan sholat sunnah witir. Berapa paling sedikit? Paling sedikit 1 rakaat. Rasulullah SAW biasanya mengerjakan sholat witir 3 rakaat dan sebelumnya sholat tahajud 8 rakaat. Lalu kita bangun malam. Kalau kita udah sholat witir, tidak diperbolehkan kalau kita tahajud bangun malam jangan witir lagi. Tuh di sini. Dalam keterangan lain, hadis yang ke-32, anjuran melakukan sholat sunat di rumah. Itu yang dikatakan sholat sunat. Sholat yang paling afdol di rumah itu buat laki-laki adalah sholat sunat. Sholat sunat. Jadi bukannya di rumah. Laki-laki wajibnya ialah berjamaah. Dan afdolnya di rumah sholat sunatnya. Misalnya pas bangun sebelum subuh. Misalnya ini buat lama. Pas lagi azan emang masjidnya jauh, dekat. Ya sholat qobliyahnya di rumah. Karena paling besar pahalanya sholat sunnah di rumah itu diberikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain sholat sunat di rumah dan sholat fardu di masjid atau di mushola. Jadi sebelum kita berangkat ke masjid, laksanakan sholat sunnahnya di rumah. Afdol bi. Di sini dalam keterangan, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha qubura. Dalam keterangannya bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lakukanlah sebagian sholat sunnah kamu sekalian di dalam rumahmu. Janganlah kamu sekalian menjadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Jadi kalau laki-laki sholatnya di rumah terus itu. Jadi kalau dalam keterangan dalam hadis yang lain, dalam keterangan yang lain itu sampai Rasulullah itu murka pas dia tengok ya tengok ke kanan kiri belakang, si fulan kemana ini? Oh nggak ada ya Rasulullah. Kenapa? Dia tahu nggak dia karena dunianya kecapean. Saking murkanya itu waktu zaman Rasulullah ada seseorang sahabat yang tidak sholat berjamaah. Maka di situ kata Rasulullah, kumpulkan kayu bakar. Wow, sampai begitu ya. Kata Rasulullah memerintahkan kumpulkan kayu bakar. Buat apa ya Rasulullah? Itu si fulan yang kagak sholat berjamaah bakar rumahnya. Wah sampai segitu ya. Tuh kalau kita di sini jadi hukum ya. Udah masing-masing dah dibilangin boleh. Ini mah lagi menjelasin ini mah. Jadi orang yang selalu sholat di rumah itu pahalanya kalau bacaannya sempurna, kalau rukuk dan sujudnya sempurna itu dapat pahala 1. Kalau dia sempurna, kalau sempurna 1. Bagaimana kalau tidak? Itu makanya dalam keterangan ada keterangan lain, orang yang selalu sholat dalam keadaan sehat, ini orang sehat maksudnya, bukan lagi orang yang sakit, bukan. Kalau sakit ketahuan dah, silakan sakit mah bagaimana aja, duduk mau duduk.
mau tiduran, mau ngapain, orang sakit, mau sholat, mau apa-apa, terserah kita, kemampuan kita. Itu di sini amal yang di sini dalam keterangan rumah yang tidak pernah dilakukan sholat sunnah di dalamnya, dalam keterangan ini akan terasa sepi bagaikan kuburan. Itu masya Allah, alhamdulillah, amin. Oh, kopi datang, ya duduk. Ya, jadi rumah yang tidak pernah dilakukan sholat sunnah di dalamnya akan terasa sepi bagaikan kuburan. Menurut pandangan orang yang beriman, untuk itu apabila seorang menginginkan agar rumahnya tampak ramai dan tidak angker seperti kuburan, hendaknya ia rajin-rajin melakukan sholat sunnah di rumahnya. Bukan sholat wajib, laki-laki mah. Oh, laki-laki, wah saya mah, alhamdulillah rumah saya mah saya pakai sholat wae. Katanya yang belum denger mah ya, alhamdulillah sholat saya mah sholat rajin saya mah, cuma di rumah wae. Di rumah terus saya mah, rumah saya alhamdulillah lain. Buat laki-laki di sini diperintahkan sholat sunnahnya di rumah supaya apa? Di sini supaya rajin, di sini supaya apa? Di rumahnya dilihat ada cahaya keimanan. Kalau rumahnya, kalau kita sebagai laki-laki sehat, gagah, sholatnya di rumah terus, maka di sini dicap oleh Rasulullah termasuk orang yang ingkar, yang tidak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Oh ya, jadi jangan sampai nih kita nih orang yang ahli sholatnya tapi sehat di rumah wae, ya jangan ya. Di sini maka sebab sholat sunnah itu dapat meramaikan, membuat penghuninya tenang dan aman. Tuh kalau kita sering sholat sunnah di rumah, itu dalam kehidupan kita tenang, tidak ada macam-macam. Kadang-kadang gara-gara anak kita udah tenang banget, anak macam-macam. Kadang-kadang dari istri dimasukin setan istri kita, ngomel atau bagaimana dengan buku. Kadang-kadang kita udah sembahyang sholat merajin, ngeguncing orang rajin banget. Terus. Akhirnya setelah dia masuk dalam kuburan, mana ini amal saya? Nggak ada amal dia. Masya Allah. Kenapa? Habis. Kenapa? Sholatnya terganggu oleh setan karena sholatnya di rumah. Merasa pinter, merasa bener, hebat. Gue mah biar gini gak ada orang nggak sholat, dia lalu dikatain sama dia. Orang hidup katanya begitu wae. Nggak taunya dia sholatnya di rumah mulu. Jangan, pokoknya laki-laki mah wajibnya kalau masih sehat dan ada waktu yaitu di masjid. Makanya di sini dapat meramaikan, membuat penghuninya tenang dan aman dan tidak ada merasa takut sedikit pun di dalamnya. Dikasih tenang oleh Allah. Makanya kalau kita mau berangkat sholat, kalau waktu masih ada, sholat sunnahnya di rumah, qobliyah johornya di rumah, qobliyah subuhnya di rumah. Itu kalau maghrib mah, itu qobliyah maghribnya itu ghairu muakkad, tidak dikukuhkan oleh Rasulullah. Tapi ba'diyah maghribnya yaitu sunnah muakkad, kerjakan. Sholat isya juga sama. Kalau qobliyah isya mah itu ghairu muakkad. Ini banyak kan habis azan isya dia pada sholat qobliyah isya. Ba'diyah isyanya pada pulang. Jangan salah nerapin mana yang sunnah muakkad, mana yang ghairu muakkad. Harus tahu ya, harus tahu nih. Jadi harus tahu, yaitu kalau kita habis azan maghrib pada sholat maghrib sunnah qobliyah maghrib, ba'diyah maghribnya habis sholat pada pergi. Jangan, kita harus tahu menerapkan mana yang sunnah muakkad, mana yang qobliyah muakkad. Jadi harus tahu. Di sini ada kelebihannya. Makanya di sini bahwasanya dalam keterangan lain, amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkekalan walaupun sedikit. Misalnya amalan kita kalau zikir mah duduk mah panjang, zikir baca segala macam, duduk mah habis sejam kadang. Amalan yang itu dikerjakannya cuma sekali-sekali saja. Tapi amalannya sedikit, itu mendapat pahala yang besar apa? Setiap ketemu teman gimana assalamualaikum. Assalamualaikum. Setiap ketemu saya siapa ya assalamualaikum.
itu yang tidak terasa di sini dalam keterangan, walaupun dia mengucapkan salam yaitu dengan amalan-amalan yang sedikit, setiap ketemu teman assalamualaikum, ketemu teman assalamualaikum, dengan apa ketemu orang assalamualaikum, itu amalan yang sedikit yang tidak terasa, yang nggak pernah kita bikin riak, itu yang dapat membela kita nanti. Kan nggak pernah orang mah kayak gua dong beramal tiap orang gua assalamualaikumin, nggak pernah gitu. Coba kalau berjariah kita sedekah nih 1 juta. Oh, masih orang kemarin buat sumbang waktu itu saya nyumbang, saya alhamdulillah 1 juta. Ngomong orang nggak tahu jadi tahu. Gue udah tuh ambil amal kita. Tapi yang sedikit gara-gara ketemu teman, setiap teman assalamualaikum, waalaikumsalam. Makanya ngucapnya mas sunnah, jawabnya wajib. Hati-hati nih ya tentang salam nih. Jadi kalau tentang salam lihat orang ya. Ada orang belakang sadut ya assalamualaikum, satu orang yang jawab. Makanya apabila ada orang mengucapkan salam, walaupun itu pengemis, walaupun itu pengamen, jawab. Wajib menjawabnya mah, dan pahala dia. Kita juga ada dosa kalau tengah wajib, ini kita enggak ini kan gitu. Makanya di sini jika kita mengerjakan sesuatu amal dengan niat karena Allah, ikhlas, dan amal itu setiap hari dikerjakan walaupun kelihatannya amal itu kecil, maka itulah yang paling disukai Allah. Seumpamanya jika kita bertemu dengan teman dan andai tolan selalu mengucapkan salam, itu dibang salam doang ya, dibang cuma salam doang udah pahala ngubuk gitu. Maka diperlihatkan muka berseri. Jadi mengucapkan salam jangan bari cemberut, jangan. Di sini nggak diterima lagi sama Allah. Yaitu mengucap, kalau pernah tolan selalu mengucapkan salam dan memperlihatkan muka yang ceria, senyum. Bari bukan salam malam bercemberut, ya nggak ada pahala wae. Assalamualaikum, misalnya gitu ya. Ya kesel orang juga. Ini orang lagi marah sama bininya, marah sama gua, gitu. Assalamualaikum. Gitu. Jadi mengucapkan salam sampai diperlihatkan muka yang berseri-seri. Itulah yang paling bagus daripada amal yang rupanya besar, akan tetapi hanya dilakukan 1 kali, jarang-jarang. Amalan besar, ya segala wiridan apa dipakai cuma sekali-sekali. Ya, tapi kalau salam tiap hari, bari muka yang senyum sering gitu, itu disedekah. Sedekah yang tidak terasa, amal yang paling nanti kita nikmatin, sedekah yang tidak pernah kita ingat-ingat. Lupa kita bersedekah kita. Sedekah apa ya dia? Ngucapin salam wae mau tawa, nyengir itu ada orang. Nyengir gitu nyengir terus, senyum terus senyum. Makanya di dalam dunia ini selama kita masih hidup jangan suka cemberut di depan orang yang nggak tahu urusan kita. Itu lagi banyak urusan, ngomong orang cemberut, jangan. Ya. Gue nggak tahu deh, gue banyak urusan gue banyak. Ya, dia mau canda-canda sama gue. Jangan itu, terima kasih. Ya, kalau kita lagi banyak urusan, ada orang senyum-senyum ngajakin bercanda-bercanda, boleh itu hibur kita. Pahala buat dia. Kita sudah jadi pusing jadi kagak. Makanya kalau ada sesuatu, ada orang yang ngadu pada kita dalam kesusahan, jangan ditambahin lagi. Pak Ade bagaimana nih ya, Masya Allah usaha. Udah 5 hari udah tweet nih, gini masa tunggu sama saya enggak? Ya Allah jangan. Kalau ada orang lagi ngadu susah, jangan ditambahin susah lagi. Masya Allah iya insya Allah dah. Ntar sore kalau saya dapat duit, boleh begitu. Jadi ada orang apa jadi insya Allah ya, ntar sore kalau saya dapat duit 1 miliar, pokoknya 100 juta saya kasih. Kan gila itu orang 1 miliar gue dikasih 100 juta, ngarep kan itu, didoain kan sama dia. Ayo mudah-mudahan dia dapat yang enggak, gue dapatnya bukan 1 miliar, misalnya 1 juta, ingetin itu kan 100.000 kasih ke dia, minimal 50.000 gitu. Makanya jiwa yang seperti itu jarang. Makanya coba jangan ketemu dah sama orang susah, ngetega wae. Kadang kita susah sama. Masya Allah, nggak tega dah. Jadiin aja, kita doain aja jauh gitu. Jadi kalau ada orang yang susah, mengadu susah pada kita, jangan dibalas susah lagi.
Iya ya, alhamdulillah. Minimal ada 20.000 di kantong ngasihkan. Begitu kalau ada orang ini benar-benar lagi lo, kita ngasih gede kagak, minimal 20.000 atau 10.000 kasihkan. Itu duit 20.000 bagi orang yang lagi nggak punya duit. Masya Allah, gede itu Pak. Kenapa saya ngomong gitu? Ya ngerasain. Itu ngerasain. Lagi habis-habisan nggak ada duit, ada yang ngasih 20.000. Masya Allah. Kiranya itu. Makanya kan ada orang lagi benar-benar mengeluh susah, orang itu jarang kita maksudnya, bukan tiap hari, bukan tiap waktu. Jadi jangan dibalas dengan susah gitu. Kita kembali di sini yaitu nama pengutaru hadis di sini bahwasanya dalam keterangan yang lain bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu apabila seorang itu menuntut ilmu sesaat kayak sekarang ini bentaran lebih baik daripada bangun ibadah 1 malam, dan menuntut ilmu 1 hari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pahala yang sangat besar untuk ilmu. Bentaran sebenarnya doang nih, ngapain 1 jam, itu sama juga kita ibadah 1 malam untuk ini. Di sini saya mau kasih tahu lagi tentang itu mutarul hadis, bahwasanya ada beberapa keterangan orang yang banyak yang belum tahu. Jadi kalau kita habis wudhu setelah wudhu mau sholat, itu jangan lupa hadapkan muka kita ke arah kiblat dan menadahlah kita ke langit. Itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawbina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Siapa orang yang setelah membaca itu lalu dia membaca inna anjalnahu fi lailatul qadr dan seterusnya, barang siapa siapa yang membaca surat inna anjalnahu sesudah wudu, setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawbina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, lalu lanjutkan membaca inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul, dan seterusnya. Maka di sini dicatat dalam golongan sidikin, orang-orang sirikin, dan jika dibaca 2 kali termasuk dalam golongan syuhada, dan bila dibaca 3 kali maka di sini dikumpulkan dengan para nabi dan pada rasul yang lain, para syuhada. Nggak tahu itu pahala yang besar. Jadi habis sambil wudhu lalu kita ngadep ngulon nih, tadahkan ke muka ke langit, bacanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawbina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, bismillahirrahmanirrahim, inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul, dan seterusnya 1 kali. Maka di sini orang yang membaca 1 kali dicatat dalam golongan orang sholihin. 1 tuh. Kedua, dicatatnya termasuk golongan orang yang syuhada, mati dalam keadaan syuhada. Masya Allah. Di situ nggak tahu ya, pahala yang tidak kita kadang tahu, disepelein nggak tahu dah. Itu ya. Makanya di sini dalam keterangan lain, makanya di sini apabila kita mengambil air wudhu itu, walaupun di rumah air kita jangan diboros-boroskan karena makruh, dibenci oleh Allah. Jadi apalagi ngambil air wudhunya di tempat wakaf, masjid, misalnya masjid itu membayar siapa, diwakafkan buat orang yang berwudhu, apalagi di situ. Ya jangan semuanya mandi, berak segala macam di masjid, nggak boleh. Itu kalau kita emang lagi darurat, lagi ada di masjid boleh. Kalau diniatkan dari rumah, kita mandi di masjid, buang air di masjid, niat dari rumah, itu termasuk dikatakan bisa haram. Kenapa? Nggak diniatkan aja, kalau kita menggoroskan air di masjid itu makruh hukumnya. Apalagi diniatkan dari rumah, berak misalnya, sengaja dari rumah ke masjid, mandi apalagi, ya
Karena ini apa airnya air wakaf, jangan semaunya gitu. Jadi jangan sampai kita ini seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini sedikit lagi dalam keterangan di sini dalam keterangan hamba yang baik ialah di sini hamba yang baik, hamba yang paling disukai Allah adalah yang berlaku mudah apabila menjual. Nih, jadi dinilai hamba manusia yang paling baik sama Allah yaitu berlaku mudah apabila menjual. Kalau udah ada untungnya mah jangan metegi amat, gitu ibaratnya. Jangan keras-keras amat. Jadi kita sebagai penjual, kalau memang udah ada untungnya, orang itu emang demen sama barang itu, suka sama barang itu, udah kasih, niatkan di hati kita beramal. Nih, jadi kata hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berlaku mudah apabila dia menjual. Tuh. Dan berlaku mudah apabila dia membeli. Beli juga jangan apa? Cuma maunya. Barang orang memang harganya emang lagi tinggi juga semua mau dinawar. Tuh kata dia ini Pak, apa ya akhirnya sumpah palsu. Ini beli aja belum segitu, beli gitu akhirnya. Gitu kenapa? Karena kita membelinya terlalu pelit. Jadi kalau kita membeli barang, kata orangnya segitu ya udah tawarnya jangan maunya, jangan permudahlah. Kecuali kita dagangan tersebut, barang tersebut buat jualan. Gitu buat jualan boleh kita bilang ada untungnya. Kalau buat makan mah, kalau buat pakai mah ya jangan terlalu hitung-hitungan. Dan berlaku mudahlah apabila membayar hutang gitu, jadi tertunda. Dan berlaku mudahlah apabila menagih hutang. Jadi kalau kita mudahkan orang-orang yang hutang sama kita, kalau dia nggak ada jangan dipaksa. Orang yang memaksa orang yang harus membayar hutang sedangkan dia emang nggak ada, itu jolim termasuknya, dosa besar. Kenapa? Memaksa orang. Gitu makanya kalau orang punya utang sama kita, tanya emang kalau dia punya mobil, kalau usahanya lancar mau bayar utang boleh. Kita cara gimana juga. Gitu. Anak kewajiban kita mah. Kalau emang keadaannya emang empis-empisan, boro-boro buat bayar utang, kita harus berlaku adil. Jangan terlalu yaitu menjolimi orang, jadi orang nggak kesel jadi kesel, jangan. Udah dah, nanti kalau orangnya ente nggak ada mah sekarang ya kapan-kapan dah, mudah-mudahan saya doain itu biar rezekinya ya gitu. Seandainya dia nggak bayar meninggal dunia, ikhlaskan, jangan ditagih di akhirat sianan gitu. Sebab orang yang mengikhlaskan orang yang punya utang, maka diberi pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan orang yang soleh, dan termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Di sini tidak ngajarin, kita sama ngaji bareng-bareng ya. Kita ngaji sama bareng-bareng, cuma mengingatkan ya, bukan saling ngajarin, bukan menggurui, sama-sama kita yaitu belajar tentang apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan keluarga saya, dan umumnya buat para jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.